Halo rekan hacker, kita bertemu lagi di materi 2, elemen 2, melaksanakan prosedur perbaikan. Materi ini termasuk ke dalam unit kompetensi tentang memperbaiki hasil pengelasan. Berikut adalah outline kita di hari ini. Yang pertama adalah dimensional repair, yang kedua adalah surface defect repair. Dimensional repair ini adalah memperbaiki dimensi pengelasan. Seperti yang kita lihat di gambar, bahwa seharusnya pengelasan itu dilakukan di gambar yang berwarna merah ketinggiannya, tetapi secara aktual pengelasan ketinggiannya hanya sejajar dengan base metal. Nah, cara memperbaiki cacat dimensional semacam ini adalah dengan cara menambah pengelasan di atasnya dengan cara atau dengan teknik stringer bead. Artinya adalah dengan ditarik, bukan diayun. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir dilution dan distorsi. Cacat ini diperbaiki dengan menambah logam pengisi baru secukupnya hingga mencapai tinggi yang sesuai. Pada gambar ini, last fillet yang ukurannya tidak sesuai dengan standar tidak akan mampu menahan beban kerja secara optimal. Metode perbaikannya adalah dengan menghapus terlebih dahulu lasan yang tidak memenuhi ukuran, kemudian dilakukan pengelasan ulang hingga diperoleh ukuran fillet yang benar sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya kita masuk kepada surface defect repair. Ini merupakan identifikasi dan pengangkatan cacat las, di mana cacat yang terlihat di permukaan material seperti retakan atau porosity ini harus diidentifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, area yang rusak akibat cacat pengelasan ini harus dihilangkan sepenuhnya. Biasanya dengan cara digerinda atau menggunakan alat lainnya ya, seperti gouging dan lain-lain, hingga material yang terkena cacat pengelasan ini tidak lagi terlihat. Pemeriksaan ulang, reinspeksi ya. Setelah cacat dihilangkan, area tersebut wajib diperiksa ulang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh bagian yang terkena cacat sudah terangkat dan tidak ada lagi yang tersisa di bawah permukaan. Pemeriksaan ini sangat penting untuk menjamin bahwa perbaikan berikutnya akan berhasil dan tidak hanya menutupi masalah yang masih ada di dalam. Nah, saat perbaikan, setelah area dinyatakan bersih dari cacat, barulah proses pengelasan ulang dapat dilakukan untuk memperbaiki bagian yang telah dihilangkan. Sebagai contoh di sini adalah terdapat defect retak secara longitudinal dan transversal ya di bagian area lasan di pengelasan fillet ini. Tentunya apabila defect ini terjadi pada baja atau paduan baja, tentunya kita harus menggerinda bagian retaknya hingga kedalaman dari defect tersebut. Buang sejumlah logam yang diperlukan untuk menghilangkan retakan hingga sampai ke akarnya. Kemudian baru dilakukan pengelasan ulang. Contoh selanjutnya adalah bagaimana memperbaiki cacat undercut pada tepi las. Tentunya di dalam cacat undercut ini terdapat kotoran kerak dan oksida. Selain dia mengurangi dimensi dari ketebalan material, kita perlu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam coakan undercut ini. Setelah dipastikan bersih, tentunya kita lakukan pengelasan ulang dengan teknik tarikan. Berhati-hatilah untuk tidak membuang logam dasar yang berdekatan dengan undercut ya, karena perbaikan akan memperlebar ukuran capping aslinya atau ukuran las aslinya. Gunakan arus pengelasan yang lebih rendah dan kawat yang cukup untuk mencegah undercut dan underfill tambahan. Selanjutnya adalah contoh untuk menghilangkan welding defect jenis porosity. Hilangkan poros yang terisolasi atau tunggal atau beberapa pori-pori linear yang sejajar dengan menggerinda atau memprosesnya dengan proses yang lainnya, bisa dengan gouging dan lain-lain. Kemudian setelah dilakukan penggerindaan, periksa kembali lasan atau porosity dengan inspeksi radiografi atau bisa menggunakan dengan metode MT ataupun penetran test, di mana untuk memastikan bahwa porositas telah sepenuhnya dihilangkan sebelum perbaikan pengelasan dimulai. Nah, untuk perbaikan pengelasan selalu isi bagian terdalam dari area yang terreduksi terlebih dahulu. Jaga agar setiap lapisan las tetap rata hingga area tersebut terisi secara penuh. Berikut ini adalah contoh sebuah video perbaikan pengelasan. Bisa kita lihat, ini adalah sebuah defect, kemudian defect retakan ini akan digerinda hingga pangkal dari retakan itu terjadi. Jadi bisa terlihat jelas di video kali ini.
defek di gerinda hingga pangkal. Kemudian dilakukan pengelasan, tumpukan demi tumpukan hingga defek tertutup dengan sempurna.